dikatakan hasil dari dua bab sebelumnya. Kapan seorang gulu berlebihan terhadap orang soleh, itu ujung-ujungnya akan menjadikan orang soleh itu sebagai berhala yang disembah. Makanya beliau sebutkan bab bahwa gulu dalam kuburan orang soleh, kuburan itu dia akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kemudian di bab yang berikutnya beliau bawakan bagaimana Nabi menjaga umatnya supaya tidak jatuh dalam gulu, supaya tidak jatuh dalam yang namanya syirik, bahkan terhadap beliau. Kata beliau rahimahullah, jadi insyaallah kita ambil dua bab karena ini bab ringan insyaallah. Kata beliau rahimahullah, bab ma jaa anal gulu fi kubur solihin yusawyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bab apa yang datang terkait dengan keterangan bahwasanya gulu berlebihan terhadap kuburan orang soleh itu akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini belum berbicara kenyataan. Kenapa di sana orang bahkan sengaja memaksudkan kuburan orang soleh untuk didatangi, bahkan sengaja asyuddur rihal, melakukan perjalanan bukan karena ziarah. Kalau kita melihat bahkan sudah sampai ke berdoa di kuburan itu. Ini beliau sekali lagi berbicara tentang kenyataan yang terjadi. Makanya sudah ada dua bab sebelumnya bahwa kita tidak boleh gulung terhadap kuburan orang soleh. Boleh sebutkan bahkan sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, gulu terhadap orang soleh. Kemudian boleh sebutkan bab apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan keras terhadap orang yang menyembah Allah di sisi kuburan, menyembah Allah di sisi kuburan. Iya, maka di sini kenapa itu menjadi sebab di kuburan? Kenapa dilarang kita beribadah kepada Allah di sisi kuburan? Karena buahnya di sini itu akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah nanti selain Allah. Naudzubillah. Dan sekali lagi ini terjadi, kenyataan di luar sana begitu. Iya, kenyataannya seperti itu. Mau tidak mau, kalau kita sebutkan satu persatu, bagaimana kuburan itu dijadikan sebagai berhala selain Allah, yang disembah selain Allah, sangat banyak. Bahkan para pengikutnya, para penyembahnya akan marah sama kita kalau kita menyebutkan. Dia akan bawa kita ke hukum. Tidak sedikit orang melaporkan kalau dikatakan bahwa itu adalah kuburan yang tidak boleh disembah. Kenapa? Karena mereka sudah menjadikan itu sebagai apa? Tuhan selain Allah. Orang itu, jika dia adalah orang yang sempurna dan benar keimanannya, maka kemarahan dan cintanya, bencinya dan cintanya itu pasti karena Allah. Kalau Allah larang, pasti dia tidak akan melakukannya, karena Allah benci hal itu. Kalau Allah cintai, pasti dia lakukan, karena dicintai oleh yang dia cintai. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan keimanan. Bentuk kesempurnaan keimanan. Seperti yang Nabi SAW katakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah
wa atolillah wa mana'anillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah dan siapa yang membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah, itulah orang yang sempurna keimanannya. Dan ketika kita melihat orang kalau diingatkan bahwa itu syirik, itu salah, kemudian malah dia marah, padahal itu adalah larangan dari Allah, larangan dari Nabi-Nya, itu menunjukkan keimanannya sudah tidak ada, karena orang menyembah kubur murtad, keluar dari Islam. Karena menyembah kubur, menyembah selain Allah, itu diantara nawaqidul Islam, itu diantara pembatal keislaman. Makanya Nabi sangat keras menegur orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Lihat sebelumnya kita sudah ambil hadis ketika Nabi diceritakan terkait dengan orang-orang Nasoro di negeri Habasyah. Ia menggambar gambar-gambar di tempat peribadatan mereka. Nabi laknat. Nabi laknat. Bahkan sebelum meninggal, Nabi melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka dari sini kita bisa pahami judul ini dengan baik, bahwa gulu berlebihan terkait dengan kuburan orang soleh itu akan menjadikannya sebagai nanti berhala. Dia pelakunya itu, walaupun itu adalah orang soleh, tidak salah kalau memang soleh dan dia tidak pernah mengajak orang untuk menyembahnya. Tapi orang yang melakukannya, dia akan menjadikannya sebagai berhala selain Allah. Dan ini tentunya adalah perkara yang sangat besar, kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Apa dalilnya? Kata Rawa Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadah. Saking takutnya Nabi, beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti ada kuburan yang dijadikan berhala yang disembah. Makanya Nabi berdoa supaya tidak dilakukan. Dan doa Nabi ini, kata para ulama, itu mustajab. Seperti dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah, ia belum berkata, qad istajaballahu du'a rasuli. Allah telah menyabulkan doa Rasulnya ini. Kenapa? Kata beliau, famana'an nas minal wusul ila qabri. Allah Subhanahu wa taala menahan manusia supaya tidak sampai kepada kuburan Nabi. Li'alla yu'bad, supaya tidak disembah. Istajabatan li du'ai Rasulillah, Rasulihi, karena menyabulkan doa Rasulnya, kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau, fa'ajaba rabbul alamin du'a'ah wa ahatahu bi thalathatil judrani. Allah mengabulkan, Rabbul alamin mengabulkan doanya Nabi. Doanya Nabi, maka kuburan Nabi didinding dengan 3 tembok. Itu kuburan Nabi kan di rumahnya Aisyah. Itu didinding dengan 3 tembok yang berbeda-beda arahnya. Jadi orang kadang nggak tahu ini kita arah ke kuburan Nabi atau tidak. 3 lapis dikeluarkan dari masjid. Seharusnya 1 tembok sudah keluar dari masjid. Tapi ini 3 tembok. Ini kita melihat orang yang melakukannya. Tapi sebenarnya ini adalah dari Allah yang mengabulkan doanya Nabi. Ditambah lagi kalau kita pergi umrah, kita akan melihat bagaimana di sana orang menjaga supaya orang tidak rapat ke tembok kuburan Nabi. Itu dijaga. Kita tidak dibiarkan lama untuk di situ duduk berdiri. Tidak. Kita memang hanya dibiarkan untuk ziarah.
hanya berkunjung, bukan berdoa. Bukan berdoa di situ. Iya, bahkan kalau ada yang berdoa langsung disuruh lewat, disuruh jalan. Kita melihat ini adalah, mungkin kita bilang, wah, alhamdulillah penguasa menjaga ini dari Rabbul Alamin. Inilah bentuk doa Nabi sudah dikabulkan. Doa Nabi sudah dikabulkan. Inilah yang dikatakan oleh Aisyah sebelumnya. Aisyah bilang, ketika Nabi melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan para nabinya sebagai berhala, kuburan Nabi tidak dinampak. Inilah kuburan Nabi disembunyikan, dipagar, di tembok. Karena ini dia. Karena kapan kita berlebihan terhadap kuburan para nabi dan orang soleh, akan menjadikannya sebagai berhala. Na'udzubillah. Iya, ini saja yang dipagar begitu, setengah mati orang diusir di sana. Setengah mati. Seharusnya itu hanya lewat. Mereka paksakan berdiri, berdoa. Bahkan ada yang sholat. Kan dilarang. Iya, dilarang di situ. Kan memang untuk hanya ziarah. Ziarah. Iya. Ini yang dikatakan oleh beliau bahwa doa ini dikabulkan. Memang Nabi sudah jauh hari berdoa. Allahumma ya Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Beliau sebutkan sebabnya. Sangat besar kemurkaan Allah. Sangat besar kemurkaan Allah atas orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Orang yang melakukan itu, besar kemurkaan Allah kepadanya. Sangat besar kemurkaan Allah kepadanya. Makanya dalam bentuk nanti kasih sayang kepada umatnya akan ada di bab sebentar. Bagaimana himayatul Mustafa, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga jinabut tauhid, sisi tauhid. Nabi sangat menjaga sisi tauhid. Makanya ini Nabi berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa? Istadda ghadabur rabb. Ya, istadda ghadabullah. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ala qaumin ittakhadhu, atas kaum nakir umum, atas kelompok orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ternyata orang yang melakukan itu tidak dapat rahmat. Ini lawan dari niat mereka. Niat orang ke kuburan berdoa kepadanya supaya dapat rahmat, dapat anak, dapat rezeki. Kan begitu niatnya. Ternyata yang dia dapat kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Ini hadis pertama. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, Walid bin Jarir bisanadin an Sufyan. Dan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, an Mansur dari Mansur, an Mujahid dari Mujahid. Qala, beliau berkata, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Bagaimana tentang Lata dan Uzza? Kabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza. Kita tahu siapa ini Lata, siapa ini Uzza. Kana yaluttu lahumus sawiq fama. Dulu itu mengadonkan untuk mereka adonan. Kemudian dia meninggal, ta'akafu ala qabri. Karena kesolehannya, mereka malah itikaf di kuburan. Naudzubillah. Iya, ini Lata. Dia adalah orang soleh yang suka membuatkan adonan roti untuk mereka dan untuk para jemaah haji bahkan. Tapi setelah dia meninggal, mereka itikaf di kuburan. Naudzubillah. Wa qad qala Abul Jauza
Ibn Abbas, demikian pula yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibn Abbas, karena yalutus sabiq lil hajj. Ini Lata dulu suka membuatkan adonan roti untuk jamaah haji. Tapi karena kesolehannya, mereka sembah. Awalnya untuk mengingatnya, akhirnya dia sembah. Iya, ini bahaya. Ini gulu. Ini bahaya berlebihan. Bahaya berlebihan. Memuji orang baik, memuji orang soleh, bisa pada ujung-ujungnya, naudzubillah, menjadikannya dia sembah. Makanya beliau berkata, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttaqidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahli sunnah. Diriwayatkan oleh ahli sunnah. Ya, kata beliau diriwayatkan oleh ahli sunnah, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Demikian pula Imam Ahmad. Ini hadis. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, para perempuan yang ziarah kubur. Perempuan. Dalam sebagian lafaz dengan lafaz mubalaghah, zawara, perempuan yang sering ziarah kubur itu dilaknat. Kenapa? Karena perempuan lemah agama, lemah akal. Dia ke kuburan bisa jatuh ke syirik. Iya. Bisa jatuh di syirik. Makanya dilaknat. Walaupun dibolehkan ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan, cuman khusus perempuan tidak boleh sering ziarah kubur. Antar jenazah saja dilarang, walaupun tidak ditekankan pelarangannya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, nuhina an ziyaratil kubur, nuhina an ittiba'il janaiz, walam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah, cuman tidak ditekankan pelarangannya. Mengikuti. Iya, mengikuti ini. Apalagi sering ziarah kubur. Iya, sering ziarah kubur. Ini dilaknat. Kenapa? Ini bentuk penjagaan. Ini bentuk penjagaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap akidah kaum muslimin, apalagi di perempuan. Perempuan mudah sekali jatuh di syirik. Karena itu tadi, kurang agama, terus mereka pakai perasaan. Apa-apa pakai perasaan. Biar kita kasih tahu dalil. Kalau perasaannya sudah menguasai, susah diangkat. Iya. Susah diangkat. Apalagi sudah ada buktinya. Saya pernah ke sana, apa betul? Nah, ini masalah. Makanya dilaknat. Dilaknat. Zairatil kubur, kemudian wal muttaqidina 'alaihal masajid, dan orang-orang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Wasuraj, dan orang yang menyalakan lampu lilin di atas. Apapun untuk meneranginya dilarang. Karena sekarang diterangi untuk apa? Kan mayat di kuburan tidak bermanfaat dengan lampu. Yang kita nyalakan, yang akan bermanfaat untuknya amalan. Amalannya lah yang akan datang ke kuburannya, yang akan menerangi kuburan. Amalannya, bukan yang kita nyalakan di atasnya. Tapi kalau kita nyalakan di atasnya, ada sesuatu di kita, bukan di bawah. Yang pasang ke lampu, mana ada bisa terjaga di bawah? Kain kafannya hancur. Nabi katakan, ya seluruh syariat. Jangan bermahal-mahal di kafan, kan itu akan hancur cepat. Di dalam. Jadi kita kira kain kafannya saja yang sama badannya hancur. Apalagi kita mau di atasnya. Sudah beda kehidupan. Ini kita di alam dunia, dia di alam barzakh. Di alam barzakh. Iya. Ini harus kita pahami. Makanya dilaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah,
dan orang yang menyalakan lampu di atasnya. Karena ini ini berlebihan. Lama-lama naudzubillah, lama-lama akan disembah. Lama-lama akan disembah. Iya, ini adalah bentuk penjagaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap akidah kaum muslimin, terhadap akidah keyakinan kaum muslimin terkait dengan kuburan, Makanya belum berkata babu majaa fi himayatil Mustafa, jinabat tauhidi wasaddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Masya Allah. Bab apa yang datang tentang bagaimana penjagaan Al-Mustafa, Nabi kita. Bagaimana penjagaan Nabi kita sisi tauhid, dan bagaimana belum menutup seluruh jalan yang mengantar ke syirik. Jadi Nabi itu adalah di antara kasih sayang dan cintanya beliau kepada kita ini umatnya, beliau menutup segala arah ke syirik. Beliau sebutkan dulu ayat bahwa Nabi SAW sangat sayang kepada kita. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berkata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, golongan manusia, Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum, berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Makanya kadang Nabi meninggalkan sesuatu karena takut diwajibkan kepada kita. Karena kalau belum berat, maka umatnya otomatis lebih berat. Lebih berat. Banyak. Belum lakukan. Belum pernah sholat tarawih, sholat malam berjemaah dengan sahabat. Kemudian belum berhenti. Dan belum katakan, belum dah keluar. Belum katakan, takut diwajibkan atas kalian. Beliau dalam masalah puasa, beliau larang kita wisol, puasa 2 hari berturut-turut, karena itu memberatkan. Karena itu akan memberatkan. Beliau menyatakan lebih utama sholat isya itu waktunya diakhirkan dari awal waktunya. Tapi beliau tidak lakukan karena memberatkan umatnya. Beliau pernah lakukan sekali. Cuman beliau katakan, kalau tidak memberatkan umatku, ini adalah waktu yang paling utama. Jadi beliau tidak selalu melakukan karena memberatkan. Bahkan masalah bersifat, beliau katakan, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan umatku untuk bersifat, membersihkan mulutnya setiap kali wudhu, setiap kali sholat. Tapi memberatkan. Akhirnya beliau tidak perintah. Ini Nabi SAW. Karena sifat Nabi SAW dikatakan oleh Allah, azizun alaihi ma'anit, berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Makanya agama Allah yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Bahkan tidak ada yang mau mengalahkan agama ini kecuali dia yang kalah. Iya, karena Nabi sudah katakan, innad din yusr walin yushaddad din illa ghalabah. Sungguh agama ini mudah. Tidak ada yang mau mengalahkan agama ini kecuali dia yang dikalahkan. Dia yang kalah. Bukan agama yang kalah. Iya. Karena kenapa? Asalnya sifat dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau azizun alaihi ma'anittum, berat atas beliau apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat terhadap kebaikan atas kalian. Nabi selalu ingin kita mendapatkan kebaikan. Iya. Bil mu'minin raufun rahim. Terhadap orang-orang yang beriman,
beliau ra'uf, beliau sangat lembut, rahim, sangat sayang. Di antara bentuk sayangnya beliau kepada kita, beliau jaga sisi tauhid. Karena tauhid ini, walaupun kita baik, kalau batal tauhid, selesai masalah. Kan sudah lewat bersama kita. Kapan batal tauhid, kita jatuh dalam syirik, maka batal seluruhnya. Allah yang katakan begitu. Wala asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka syirik, maka batal seluruh yang mereka lakukan. Makanya Nabi sayang pada kita. Lihat, tekan lalu 5 sebelum belum meninggal, belum ingat. Hati-hati dari berlebihan terhadap kuburan orang soleh. Lihat di bab sebelumnya, belum katakan iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian daripada berlebihan. Juga belum katakan la tutruni, jangan berlebihan memujiku. Itu kasih sayang Nabi. Kasih sayang Nabi. Karena bahaya ini, batal tauhid bukan seperti batal sholat. Kalau batal sholat mudah. Hanya batal sholat yang sedang kita lakukan. Kita tinggal ulang. Batal tauhid, amalan tidak bisa diulang. Batal amalan. Bukan hanya yang dilakukan, semua. Itu masalahnya. Kalau batal sholat, hanya batal sholat itu, tinggal kita, misalnya karena batal wudhu, tinggal kita pergi wudhu, masuk sholat, diterima. Tapi batal tauhid, batal seluruh amalan. Tidak ada lagi yang sebelumnya sholat kita. Kalau tadi hanya sholat sekarang, sholat kemarin tidak, tauhid. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Akan batal seluruh yang mereka lakukan. Merugi kita. Nabi saja, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan begitu. Lain asyrakta. Nabi. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qabli. Sungguh wahai Muhammad, kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, para nabi dan para rasul sebelum. Lain asyrakta, nabi ini nabi. Lain asyrakta, jika kamu menduakan Allah, la yahbatanna amal, maka akan batal amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Merugi kita kalau batal amalan, dan amalan batal karena syirik. Karena syirik. Makanya sekali lagi, bentuk kasih sayang kita kepada Nabi, kasih sayang Nabi kita kepada kita, belum jaga ini sisi. Bahkan tidak ada yang belum ingatkan secara terus menerus sampai meninggal ini, sampai sakit terakhir. Melebihi tauhid. Melebihi tauhid. Kita lihat sini bagaimana penjagaan Nabi belum sebutkan hadir. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Masyaallah. Rawahu Abu Daud bisanadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan. Jangan. Kalau habis sholat, pulang ke rumah, sholat sunnah di rumah. Kalau adzan sebelum ke masjid, sholat di rumah. Jangan jadikan seperti kuburan, tidak pernah dipakai untuk sholat.
Iya. Quran disimpan di rumah, ke kuburan baru dibawa, baca di kubur. Iya, di sana baru buka Yasin. Sibuk kita, mana itu Yasin? Sibuk kita. Di rumah disimpan. Iya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan. Jangan. Setelahnya, wala taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburanku sesuatu yang selalu dikunjungi berulang. Yang selalu dilakukan berulang. Pokoknya tahun ini harus ziarah kubur Nabi. Tahun depan ziarah kubur Nabi. Jangan jadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi secara berulang, rutin. Enggak. Dilarang. Karena kapan dijadikan sesuatu padahal boleh kan? Kenapa kita dianjurkan ziarah kubur? Nabi anjurkan kita ziarah kubur. Kubur orang lain saja kita dianjurkan. Apalagi kuburan Nabi kita yang paling berjasa dalam Islam untuk kita. Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarah kubur. Tapi bersamaan dengan itu jangan dirutinkan. Kan kapan dirutinkan berlebihan makin. Ini namanya bentuk penjagaan. Nabi jaga, karena kapan kita sudah jadikan itu sebagai id, sebagai sesuatu yang terus diulang, bermasalah itu. Pasti bermasalah. Iya. Ini yang Nabi jaga. Dan beliau katakan, kalau ke kuburan Nabi hanya sekedar untuk bersolawat, kan orang ke sana untuk bersolawat. Oh, bahkan dia sudah tentukan memang solawat-solawat. Apa Nabi katakan? Wassallu alaiya, bersolawatlah kepada. Fa inna solatakum, sesungguhnya solawat kalian sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Untuk bersolawat Nabi, tidak harus kita ke kuburan Nabi. Dimanapun kalian berada, kata Nabi, solawat kalian sampai kepada. Karena kenapa? Solawat itu bukan beribadah kepada Nabi. Solawat itu kita beribadah kepada Allah. Kapan kita bersolawat kepada Nabi? 1 kali. Allah akan bersolawat kepada kita berapa? 10 kali. Kan begitu. Berarti bersolawat itu adalah kita beribadah kepada Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Bukan beribadah kepada Nabi. Sehingga harus ke kuburan Nabi baru kita solawat. Ini namanya sekali lagi bentuk penjagaan Nabi terhadap tauhid. Terhadap tauhid. Kemudian kata beliau an Ali ibn Husain. Dari Ali ibn Husain, hadis ini dhaif, cuman bisa dinaikkan derajat hasan dengan hadis sebelumnya karena sama. Wa an Ali ibn Husain, dari Ali ibn Husain radhiyallahu rahimahullahu taala, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi. Fayadkhulu fiha fayad'u panahahu. Wa qala ala uhaddithukum haditsan sami'tu an min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Ali ibn Husain, cicit ya. Ali anak dari Husain, Husain anak dari Ali ibn Abi Thalib, yang mana Ali adalah mantu Nabi. Dari Ali ibn Husain, belum melihat seorang lelaki datang ke sebuah ruangan yang di sisi kuburan Nabi SAW. Dia masuk di situ, dia berdoa. Di sebuah purja itu sebuah ruang, sebuah bisa dikatakan tempat kecil yang ada di sisi kuburan Nabi. Itu di masa itu ya. Di masa itu. Dia masuk, dia berdoa, maka dia pun melarangnya. Dulu kan belum ada penjaga seperti sekarang kan. Iya. Ini masih di masa cicitnya Nabi nih. Iya. Dia berdoa di situ.
Maka dia melarang. Dan dia berkata, maukah kamu saya sampaikan sebuah hadis yang saya dengar dari bapakku, dari kakekku. Dia dengar dari bapaknya, itu Al-Husain, karena dia sahabat kecil kan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dari bapakku, dari kakekku. Kakeknya siapa ini? Hah? Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah, dari Rasulullah. Dari bapaknya Al-Husain, dari kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib, kan kakeknya Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah. Kalau Rasulullah apa gitu? Apa kita bilang itu kalau sudah di atas? Kalau bahasa kita apa ini? Dato. Dato. Ah, masa Pak? Iya. Iya, pokoknya ini di atasnya lagi kakek. Iya, bapak dari ibunya Al-Husain. Bapak dari ibunya Al-Husain. Jadi dia katakan, mau ke kamu? Iya, ini hadits pelajaran untuk orang-orang sana yang berlebihan terhadap kuburan. Karena orang-orang Syiah, iya, yang mengaku Ahlul Bait berlebihan terhadap kuburan. Berlebihan terhadap kuburan. Naudzubillah. Iya, dia bilang, mau nggak kamu? Saya sampaikan sebuah hadis yang saya dengar dari bapakku Al-Husain, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Qala, beliau berkata, la tattakidu qabri 'id. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai sesuatu yang harus selalu didatangi secara berulang. Wala buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wasallu alayya, salawatlah kepada aku. Fa inna taslimakum, sesungguhnya salamnya kalian, ya beluguni aina ma kuntum, sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Hadis ini dikritik sanadnya, tapi bisa dinaikkan ke derajat bagus dengan hadis sebelumnya. Dengan hadis sebelumnya. Iya, ini sama kandungannya. Nabi SAW menjaga keyakinan kita. Ya, kalau memang itu kita ingin salam atau salawat kepada Nabi, biar dari jauh. Biar dari jauh. Bahkan dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ucapan beliau yang terkenal ya, terkait dengan masalah bersolawat kepada Nabi ini dimanapun kita berada, maka itu akan sampai kepada kita. Kata beliau, ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidakkah kalian di sini dan orang yang berada di Andalusia sana sama saja akan sampai kepada Nabi sallallahu. Artinya biar kita ini misalnya di Indonesia, tidak pergi ke kuburan Nabi, akan sampai juga salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentunya sekali lagi bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhidnya kita umat Islam. Selesai di bab ini, kemudian bab berikutnya adalah penjelasan dari beliau bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Na'udzubillah. Ini nanti insyaallah kita ambil di pertemuan pekan depan. Belum masuk waktu. Sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita sholat maghrib dalam keadaan sholat berjamaah tertinggal 2 rakaat bersama imam? Apakah di rakaat kedua kita harus mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat selanjutnya? Kalau harus, tidak. Karena
menjaharkan bacaan di sholat jahriyah sunnah, tidak wajib. Jadi kita bilang di sini harus, tidak ada yang berpendapat seperti itu dari ulama madhab. Karena mengeraskan bacaan di sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi ucapan kita harus tentunya tidak akan ada yang menjawab harus. Tapi kalau kita bertanya, apakah sunnah? Misalnya kita masuk maghrib 2 rakaat, kita masuk di rakaat ketiga. Apakah sunnah dijaharkan ketika kita bangkit di rakaat kedua? Sunnah. Kita menjaharkannya. Nah, itu pertanyaannya. Iya, dan jawabannya begitu. Sunnah. Kalau kita tidak jaharkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau kita jaharkan, maka kita sunnah menjaharkan. Wallahu a'lam. Bagaimana juga dalam keadaan yang sama untuk seorang akhwat. Sama. Akhwat juga seperti itu. Di sholat jahriyah, sunnah dia jaharkan suaranya. Sunnah dia jaharkan suaranya. Sama antara laki-laki dan perempuan. Cuman di akhwat tentunya ada hubungannya dengan suaranya kalau ada laki-laki. Jika ada laki-laki, maka dia tidak jaharkan. Cukup dia membaca, dia perdengarkan dirinya, atau dia perdengarkan orang di sampingnya saja. Karena suara perempuan adalah fitnah bagi laki-laki, apalagi bagi orang yang punya penyakit di hatinya. Kan dilarang perempuan itu merendah, menghaluskan, melembutkan suaranya, karena akan membuat terfitnah ya laki-laki yang punya sakit di hatinya. Ya, penyakit tentunya penyakit syahwat terhadap perempuan. Naudzubillah. Bagaimana jika seorang suami membatasi istrinya berbakti atau mengurus orang tuanya yang sakit? Sebenarnya ini tidak masalah. Iya, terkait dengan kalau kita melihat dari sisi suami adalah pemimpin. Karena suami adalah pemimpin, tidak boleh kita keluar tanpa izin suami, tidak boleh kita memasukkan ke dalam rumah tanpa izin suami. Tapi dilihat dari hal lain, haknya mertua. Kan dia adalah orang yang berbuat baik kepada kita, karena sebabnya kita dapat istri yang sehat, istri yang cantik. Karena perjuangan orang tuanya saat mengandungnya, perjuangan orang tuanya saat menyusuinya, maka tentunya kata Nabi, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Balas. Kan begitu. Kita balas dengan kita kasih suruh istri kita untuk melayani orang tuanya. Karena dialah sebab membuat istri kita itu ada di hadapan. Bagaimana kalau tidak ada ibunya itu? Bagaimana kalau tidak ada bapaknya itu? Apakah tiba-tiba akan ada suamita muncul begitu seperti Om Jin? Di hadapan tak begitu, maksudnya seperti jin yang di film kan? Tidak. Ini bukan film ini nyata. Ini kita mau dapat pahala. Intinya adalah orang berbuat baik kepada kita, kita harus balas. Kita harus balas. Iya, orang yang paling besar kebaikannya kepada kita terkait dengan istri ya. Terkait dengan istri kita ini yang ada di hadapan tak ada orang tuanya. Orang tuanya. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz, jika semua saudara saya tidak mau mengurus orang tua saya, sedangkan semuanya harus dengan persetujuan suami saya. Ya, sabar saja dan minta baik-baik terhadap suami. Terhadap suami. Bahwa ini memang murni karena tidak ada orang yang mengurusnya. Tidak ada orang yang mengurusnya. Bicarakan baik-baik dengan suami itu, dan suami juga harus memberikan izin tersebut, karena membalas, sekali lagi membalas kebaikannya. Wallahu a'lam. Ustaz, ana mau bertanya. Saya ada suka dengan seorang akhwat. Bertanya gimana? Bukan bertanya ini.
Saya ada suka dengan seorang akhwat. Status dia sekarang adalah apa ini? Single mom. Apa itu? Dalam kurung, bilanglah cepat janda. Iya. Status dia sekarang panjang-panjang sekali cerita. Status dia sekarang janda. Bilang gitu saja. Insya Allah, anak ada niat ingin menikahinya. Masya Allah. Dia bilang akhwat di atas. Masya Allah. Kemudian anak adalah pria lajang. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua anak, Ustaz? Karena pernah anak ngomong dikit-dikit tentang ini, orang tua anak langsung katanya tidak setuju. Iya, ikuti orang tua. Iya, ikuti orang tua. Kalau tidak setuju, jangan dilakukan. Iya, dan jangan khawatir, janda tadi itu ada jodohnya. Jangan merasa hanya kita laki-laki. Sebagian orang begitu. Orang tuanya larang, dia paksakan karena kasihan sama janda, misalnya begitu. Seakan-akan hanya dia di dunia ini laki-laki. Enggak, janda itu akan disebut di dunia ini. Iya, akan diceritakan sedunia. Kalau ada janda di Makassar ini, akan diceritakan oleh semua laki-laki di Makassar kalau ditahu. Iya, akan ada yang melamarnya. Kalau orang tua kita larang, jangan dilakukan. Karena nanti kalau kita sudah menikah, orang tua kita suruh ceraikan, kita harus ceraikan lagi, kan masalah. Lebih baik kita tahan, ikuti apa yang dikatakan oleh orang tua tadi. Iya, insya Allah, akhwat tadi, janda itu akan ada jodohnya, insya Allah. Iya, akan ada jodohnya. Wallahu a'lam. Di sini mohon bimbingan Ustaz. Itu kita sudah bilang tadi. Ikuti kemauan orang tua. Kalau dia tidak suka itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Saya sudah bercerai. Waduh. Bukan tadi lagi nih. Iya. Saya sudah bercerai lewat pengadilan agama. Ingin saya tanyakan, apakah suami yang tidak pernah mengucapkan talak atau cerai kepada istrinya masih sah sebagai istri menurut hukum agama? Karena kalau memang masih sah, berarti mantan suami saya berzina sampai sekarang karena dia telah menikah lagi. Gimana ini? Iya. Pertama, tentang kita yang sudah bercerai lewat pengadilan agama. Kan kalau bercerai lewat pengadilan agama kan tentunya proses lewat pengadilan agama itu kan lebih ketat. Ada mediasinya. Makanya kalau lewat mereka kan pasti, apakah itu hulu, perempuan yang minta cerai atau talak dengan laki-laki yang menceraikan, itu jatuh talak meyakinkan. Tanpa diragukan lagi. Bahwa kita sudah talak, jatuh talak. Iya. Di sini apakah suami yang tidak pernah mengucapkan? Kenapa bisa sekali kalau tidak mengucapkan? Kan ada dua ini antaranya. Hanya dua saja. Kalau suami tidak pernah bilang, saya talak kamu di proses pengadilan. Saya tanya, apakah bukan kita yang mengajukannya? Karena mungkin pengadilan proses tanpa ada kesana orang. Kan dua saja. Suami yang menceraikan atau kita yang minta cerai. Sehingga pengadilan proses. Nah, kalau kita memang menceraikan, sah. Karena cerai itu sah dari dua pihak. Dari salah satunya. Sah dari suami, sah juga dari istri. Karena istri itu bisa minta talak dan dianggap talaknya. Dianggap talaknya, bahkan sebagian ulama langsung talak 3 kalau istri minta talak. Bahkan ada menyatakan dari ulama lagi pendapat tidak ada iddah kalau istri minta talak, walaupun yang benarnya ada iddahnya tetap 3 kali haid. 3 kali haid bagi orang yang masih haid. Jadi ini mungkin kita yang talak. Kan begitu. Si istri walaupun suami tidak menyatakannya.
maka terjadi talak. Terjadi yang namanya talak. Kemudian di sini masih sahkah sebagai istri menurut hukum agama? Tidak akan. Tidak akan sah, kan? Kan kita sudah talak di pengadilan. Iya, kecuali waktu itu kita rujuk. Kita rujuk, iya. Kembali lagi, tergantung ini talak apa. Talak 3, talak 1, talak 2. Kan begitu lagi diceritakan. Kemudian dilihat lagi, ia mentalak suami atau istri. Kan kalau mentalak suami 2 kali dulu. 1, 2, kemudian 3. Talak bain. Talak pisah. Kalau istri hanya 1 kali. Istri jatah talaknya hanya sekali. Tidak boleh lagi mereka rujuk kembali kalau sudah keluar masa iddah. Kecuali si mantan istri ini menikah. Kemudian qadarullah ditinggal mati atau tinggal cerai. Boleh menikah lagi dengan mantan suaminya yang dulu. Boleh. Iya, ini yang diperhatikan. Kemudian ada sambungannya tadi ini. Karena kalau memang masih sah, berarti mantan istri saya berzina sampai sekarang. Karena kita sudah talak. Kenapa kita bilang mantan istrinya berzina? Kalau dia menikah. Mungkin menurut kita kalau masih belum sah talak, berarti kan masih istri. Enggak. Sudah enggak istri lagi. Sudah bukan lagi istri kita. Iya, kalau dia sudah menikah dengan pernikahan dengan suami barunya, berarti ini ya, dia dengan syarat dalam pernikahan, maka itu tidak dianggap tentunya sebagai zina. Wallahualam. Bagaimana menjawab pertanyaan, bisakah sholat di raudhah sedangkan kami lihat kuburan Nabi, sedangkan tidak boleh sholat di tempat yang ada kuburannya? Mana ada kita lihat kuburan Nabi? Iya, kita lihat kuburan, yakin. Nah, orang ada 3 temboknya. Di mana kita lihat? Kan gitu. Raudhah itu kan, raudhah itu, iya. Kalau kita hadap ke sini, kiblat, raudhahnya sebelah sana. Tembok kuburannya di sana. Kita tidak hadap kuburan. Karena tembok depannya itu raudhah kan adalah tembok tembok masjid, bukan tembok kuburan. Karena kuburannya sebelah sana. Iya. Dan itu kuburannya di luar masjid. Yang kita lihat itu bukan kuburan Nabi. Itu tembok. Itu pun tembok ketiga. Kita kira 1 itu temboknya. 3. Yang biasa kita intip itu adalah yang di pintu keluar. Masa di raudhah? Kan yang kita lihat di pintu keluar. Saat kita keluar ke arah pintu sebelah, baru itu kita lihat di lubang. Iya kan? Iya, yang sembarang berhayal begini. Iya, kita enggak. Kita di raudhah, kan gini. Nabi bilang begini. Masjid itu, kuburan Nabi enggak di masjid, enggak di raudhah. Karena gini, Nabi bilang begini, baina mimbari, nah, iya, wa baiti, raud min riyadil jannah, raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku itu taman dari taman-taman surga. Nabi dikubur di mana? Kan di rumahnya. Jadi rumah Nabi tidak masuk raudhah. Itu di antara mimbar dan rumah. Jadi rumah sana, mimbar di sini. Yang kita lihat itu, kita kan sholat di belakang mimbar. Iya kan? Kalau kita masuk raudhah, kita sholat di belakang mimbar. Bahkan ada yang sholat di bawahnya itu mimbar. Kan mimbarnya kan di atas. Kan mimbar Nabi itu mesti walaupun di luas ke sana luas, mimbarnya tidak dipindah ke tengah. Karena tetap dipakai di masjid yang lama itu. Yang tiangnya itu tidak diubah sampai sekarang. Beda tiang itu yang di situ sama di luar. Iya. Kita mungkin paham itu. Jadi kita tidak lihat kuburan Nabi. Kita tidak lihat kuburan Nabi. Wallahualam.
Dah ini Masya Allah tulisannya. Ustaz, ada teman istri saya. Dia berselingkuh tanpa sepengetahuan suaminya. Naudzubillah. Tapi sekarang dia sudah bertobat. Alhamdulillah. Dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Sekarang rumah tangganya baik-baik saja. Cuman dia masih merasa bersalah pada suami dan anak-anaknya atas perbuatan tersebut. Pertanyaan dia, Ustaz, apakah dia harus berterus terang pada suaminya tentang perbuatannya itu, tapi takutnya nanti diceraikan bila dia bercerita kepada suaminya? Jika Allah tutup, tidak usah kita kesampaikan kepada siapa, karena Allah yang menutup itu kan aib. Kalau Allah tutup, tidak usah kita cerita ke siapa. Bahkan ini masalah, kenapa kita ceritakan sama teman? Iya, karena Nabi SAW katakan, kullu ummati mu'af illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan dosanya yang dia lakukan, kecuali yang mujahirin. Mujahirin itu apa? Dia lakukan sesuatu tadi malam, besok dia ceritakan, weh tadi malam mantap. Misal, kemarin saya mencuri mangga sebelah. Itu yang tidak dimaafkan. Itu yang tidak dimaafkan. Yang menceritakan kembali dosa. Ada hadis. Ini sebagai pelajaran saja. Sebagai pelajaran. Dulu sebelum turun hijab, kan sahabat berkumpul waktu masih sedikit sahabat, laki-laki perempuan. Nabi bertanya kepada mereka, sepertinya kalian saling bercerita tentang apa yang kalian lakukan dengan suami kalian di perempuan, atau dengan istri kalian di laki-laki. Sahabat diam. Kan Nabi bertanya itu, lemparkan pertanyaan. Maka ada seorang perempuan bilang dari sahabat, iya wahai Rasulullah, kami ngomong, kumpul akhwat, cerita tentang diranjang dengan suaminya. Ikhwan, sahabat juga cerita. Kata Nabi SAW, jangan dilakukan. Mathalahu kamathali syaitan, lakiya syaitanah fitori. Perumpamaan orang yang menceritakan, padahal suami istri ini, dia hanya ceritakan dengan suami, yang dia lakukan dengan suaminya. Halal kan? Kan dia lakukan dengan suaminya. Dia ceritakan yang dia lakukan, mohon maaf, dengan suaminya. Halal. Tapi dia ceritakan ke temannya. Kata Nabi, itu perumpamaannya seperti perumpamaan setan laki-laki. Dia jumpai setan perempuannya di jalan, langsung dia datangi. Di jalan, wanasu yang duruna ilahi. Manusia lihat kepadanya. Itu perumpamannya ternyata seperti setan. Yang dapat pasangannya di jalan, langsung di jalan itu dia lakukan. Orang-orang lalu lalang dia lakukan. Ternyata itu perumpamaan. Bayangkan, ini dia yang halal. Bagaimana kalau orang ceritakan yang haram? Na'udzubillah. Kan begitu. Dari sinilah bahwa apapun yang terjadi, kita tutup apa yang Allah tutup. Sama dengan ikhwan, dia lagi ta'aruf, bertanya, masih perawan? Kamu ditanya balik, masih perawan? Jangan sampai sudah mimpi basah. Maksudnya, orang nggak boleh bertanyakan, itu kan aib. Nggak boleh kita tanya perawannya orang. Bisa saja kita dapat orang nggak perawan, bukan karena dia telah, na'udzubillah, telah berzina. Kan bisa saja kecelakaan waktu kecil, putus urat itu. Nggak bisa, kita nggak dapat darah, ayo ceraikan kamu, kayaknya kamu nggak perawan. Nggak bisa. Bisa saja urat darahnya itu sudah putus. Kenapa ini aib? Makanya kita kembali kepadanya, jangan diceritakan. Bahkan sama temannya, kenapa kita cerita sama teman? Tutup saja. Yang Allah tutup, tidak usah diceritakan. Yang penting kita sudah baik tobatnya. Ya, Allah maafkan apa yang telah lewat. Kita perbaiki saja sekarang apa yang akan datang. Apa yang akan
datang. Tutup apa yang Allah Subhanahu wa taala tutup. Wallahu a'lam. Masya Allah, kita belum ada nih. Biar nih, kita lanjut. Tanggung. Satu lagi. Baru kita tutup ini. Mohon maaf. Apa Ustaz? Saya sholat maghrib, setelah sholat, saya buang air kecil. Tidak lama kemudian, tiba waktu isya. Saya lupa ambil wudhu, langsung sholat isya. Nanti habis sholat, baru saya ingat. Setelah pulang dari rumah. Pertanyaan tak apa? Tidak ada pertanyaan seperti ini. Kita cuma cerita aja. Sholat di maghrib, baru kita kencing. Setelah kencing, sholat isya. Terus apa yang kita mau tanya? Sampai situ, terus bilang setelah sholat isya, saya pulang ke rumah. Di rumah baru ingat. Pertanyaan kah? Hah? Apa? Tidak ada ya? Siapa punya ini? Kertas besar. Mengaku saja ini. Tidak apa-apa sih. Sudah lewat ini. Nih, kalau ini terkait dengan hukum, Pak, bukan aib. Ya ini hak Allah. Kalau hak Allah tidak apa-apa. Daripada kita tidak ganti sholat ini. Hak Allah ini, Pak, hak Allah. Ini, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Siapa ini? Tidak ada ya? Biarlah sampai dia mengaku baru kita jawab. Nah, dia cuma cerita dia kencing, apa-apa kencing tak? Iya, dia cuma cerita habis maghrib kencing. Setelah itu sholat. Setelah itu pulang ke rumah. Setelah di rumah apa kita lakukan? Maksudnya kita nggak bilang-bilang ini apa. Nggak ada orangnya ini ya? Nggak ada. Ya? Apa kita bilang, Pak? Oh, baik, sudah dijawab oleh Bapak. Iya, kalau sudah pulang di rumah, wudhu, sembahyang lagi. Masya Allah. Nah, dengar itu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sama Bapak itu. Ya, karena saya nggak mau jawab ini sebenarnya, Pak. Tapi Bapak jawab. Iya? Oh, tahu. Alhamdulillah. Kita tunjuk ke situ ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Itulah jawabannya tadi. Seharusnya dia wudhu, baru dia sholat. Karena batal sholat tanpa wudhu. Kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang dari kalian bila dia berhadas sampai dia berwudhu. Tidak ada sholat tanpa wudhu. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.